Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi-reaksi dari alkanal atau aldehid dan pembuatan dari alkanal. Reaksi yang pertama yaitu reaksi reduksi. Kita perhatikan rumus umumnya. Di sini gugus fungsi alkanalnya jika direduksi dia akan menjadi alkohol primer. Mari kita lihat contoh untuk soal yang kedua ini ya. Di sini ada 2 metil propanal. Propanal rantai utamanya ada 3. 2, 3, ada gugus alkanalnya. Di nomor 2 ada metil, kemudian dilengkapi hidrogennya ya. Seperti ini, kemudian direduksi dengan LiHLH4. Di sini jumlah karbonnya tetap, hanya berubah pada gugus fungsinya. Dari alkanal menjadi alkohol primer ya. Di sini tetap ada CH3, kita lengkapi jumlah hidrogennya. Seperti ini. Dari 2 metil propanal menjadi 2 metil 1 propanol. Dan kita lihat untuk reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dari alkanal akan menghasilkan asam alkanoat. Perhatikan gugus fungsinya, ini gugus fungsi alkanal, dia berubah menjadi asam alkanoat ya. Berubah pada di sini H dan di sini menjadi OH. Saya beri contoh untuk soal yang kedua. Di sini ada 2 metil butanal. Butanal rantai utamanya C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada gugus alkanalnya. Lalu di nomor 2 ada metil CH3. Kita lengkapi hidrogennya CH3. Nah, ini 2 ya. Kemudian dioksidasi, dia akan menjadi asam 2 metil butanoat. Jumlah C-nya tetap. CH3, lalu gugusnya berubah menjadi COOH seperti ini. Dari 2 metil butanol menjadi asam 2 metil butanoat. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu reaksi dengan Fehling. Fehling di sini adalah CuO ya. Untuk reaksi alkanal dengan Fehling, dia akan spesifik akan menghasilkan endapan merah bata yaitu Cu2O. Ya. Mari kita lihat sini rumus umumnya terjadi perubahan gugus fungsi dari alkanal menjadi asam alkanoat ya. Ini mirip dengan reaksi oksidasi. Reaktannya adalah CuO. Coba kita lihat untuk contoh reaksi yang kedua. Di sini ada propanal. Propanal C-nya ada 3 ya. CH3, CH2, COH. Kemudian direaksikan dengan Fehling, CuO. Dia akan menjadi CH3, CH2, gugusnya berubah menjadi asam alkanoat COOH plus Cu2O. Ya, kita setarakan di sini diberi koefisien 2. Nah, ini reaksi Fehlingnya. Kemudian Cu2O-nya ini terbentuk endapan merah bata. Seperti ini. Ya, dari propanal menjadi asam propanoat. Selanjutnya reaksi yang keempat yaitu reaksi dengan Tollens. Tollens di sini Ag2O. Dia akan menghasilkan cermin perak jika alkanal direaksikan dengan Ag2O atau reaksi Tollens. Kalau diperhatikan di sini terjadi perubahan gugus fungsi dari alkanal menjadi asam alkanoat juga ya, mirip dengan reaksi sebelumnya, hanya reaktannya berbeda. Kita lihat untuk contoh yang nomor 2. Di sini ada 2 metil propanal. Kita buat strukturnya 2 metil propanal. Seperti ini, kemudian direaksikan dengan Tollens Ag2O. Nah, jumlah C-nya tetap. Gugusnya berubah menjadi COOH
tambah 2Ag. Ya, ini ada cermin perak. Seperti ini. Dari 2-metil propanal menjadi asam 2-metil propanol. Untuk reaksi yang kelima, yaitu reaksi dengan asam sianida HCN. Di sini kalau kita perhatikan ya, ini terjadi pemutusan ikatan rangkap salah satu pada ikatan C dengan O ini terjadi putus satu, sehingga ada tangan terbuka pada O-nya 1 dan pada C-nya 1. Nah, pada HCN-nya terjadi pemutusan juga antara H dan Cn, H-nya akan masuk ke atom O, Cn-nya akan terikat pada karbon. Ya, sehingga terbentuk struktur seperti ini. Mari kita lihat contohnya. Oke. Di sini nomor 2 saya kerjakan ya, propanal. CH3, CH2, COH seperti ini. Direaksikan dengan HCN. Nah, ini yang terjadi adalah salah satu rangkap pada C dan O terbuka, ada tangan terbuka pada O, lalu pada C juga ada tangan terbuka. Nah, antara HCN, H dan Cn-nya juga putus, H-nya masuk ke O, Cn-nya masuk ke C. Sehingga akan terbentuk produknya seperti ini, CH3, ini CH2, kemudian C, ini OH, nah, kemudian ini H, di sini Cn, ya. Ini namanya produknya adalah 2 hidroksibutano-nitril. Ya, kalau dilihat di sini rantai karbonnya jumlah C-nya menjadi ada 4. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. 2 hidroksibutano-nitril. Ya, ada N-nya di nomor 1. Itu kemudian reaksi yang keenam, reaksi dengan reaksi Grignard. Reaksi Grignard di sini adalah RMGX. Mari kita perhatikan bagaimana terjadinya reaksinya. Pada alkanal ya terjadi pemutusan salah satu ikatan pada rangkapnya, putus, terbentuk tangan terbuka pada O dan pada C. Nah, RMGX-nya juga begitu, pemutusannya pada R dan MGX, kemudian MGX-nya masuk ke O, ya, sehingga terbentuk ini. Kemudian R-nya, R-aksennya ini terikat pada C, sini. Nah, kemudian senyawa yang terbentuk ini bisa dihidrolisis, ya, pada senyawa asam, pada suasana asam, dia akan membentuk alkohol, ya, alkohol sekunder. Nah, di sini perubahannya ada di sini. Terbentuk alkoholnya pada O-nya. Seperti itu. Dan menghasilkan MgX2. Mari kita lihat contohnya. Coba saya kerjakan yang nomor 2 ya. Di sini ada propanal. Propanal C-nya 3 ya. CH3, CH2, C, O, H. Direaksikan dengan Grignard-nya C2H5MgCl. Sini. Nah, yang terjadi adalah salah satu rangkap pada C dan O ini putus ya, ada tangan terbuka pada O dan pada C. Kemudian pada Grignard-nya, sini antara rantai karbonnya dan MgCl-nya putus. MgCl-nya masuk ke O, C2H5-nya masuk ke C, sehingga produknya menjadi ini CH3, CH2, lalu C, di sini O, MgCl, ya di sini H, kemudian di sini C2H5. Kemudian
jika hasilnya dihidrolisis ya, dengan air pada suasana asam, dia akan menghasilkan alkohol sekunder ya, terjadi perubahan sini ya. Dia akan menjadi CH3, CH2, C ini jadi OH, dan di sini tetap C2H5. Ini ada H ditambah, ya, saya taruh di atas di sini ada MgCl2. Ya, seperti ini. Ya, perubahannya pada di sini jadi OH. Perubahannya di situ. Berikutnya ke pembuatan alkanal atau aldehid. Di sini alkanal atau aldehid bisa dibuat dengan mengoksidasi alkohol primer ya. Ini sudah kita pelajari dulu di bab alkohol. Ini alkohol primer berubah menjadi alkanal dan ada H2O. Nah, coba kita lihat untuk yang nomor 2 di sini ya, metanol. Metanol adalah CH3OH dioksidasi menjadi alkanal, jumlah C-nya tetap 1. Ya, seperti ini plus H2O. Nah, kita setarakan di sini. Seperti ini. Kemudian reaksi yang kedua, yang B, pembuatannya adalah reaksikan ester dengan reaksi Grignard. Ya, kita lihat di sini ada ester, ada COOR direaksikan dengan R aksen MgX, ya, dia akan menjadi suatu alkanal. Ya, ini gugusnya alkanal. Nah, kalau dilihat di sini pemutusannya, nah di sini jadi pemutusan di sini, dan pada R aksen MgX-nya terjadi pemutusan di sini. Ya, kemudian terjadi pertukaran. Nah, sehingga R aksennya masuk di sini, kemudian R aksennya digantikan dengan RO. Mari kita lihat contoh reaksi yang nomor 2 ya. Etil metanoat. Etil metanoat, metanoat itu C-nya 1 ya. Metanoat C-nya 1 berarti di sini HCOO ya, metanoat seperti ini. Kemudian ada etil. Etil itu boleh dituliskan C2H5 ya. Atau boleh dijabarkan juga. Direaksikan dengan metil magnesium iodida ya. Metil magnesium iodida di sini CH3 MgI. Ini terjadi pemutusannya di sini dan di sini ya. Ini saling bertukar. Sehingga produknya di sini HCO kemudian diisi oleh CH3 dari Grignard-nya. Ditambah menjadi C2H5O diikuti dengan MgI. Di sini adalah etanol. Nah, ini etanolnya, kemudian ini magnesium iodida etanolat. Seperti itu untuk reaksi-reaksi dan pembuatan dari alkanal atau aldehid. Terima kasih.